semua, perkenalkan nama saya Saira Magirsang. Saya dari kelas 11 IPA 2 SMA Katolik Cinta Kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Pernahkah kita ingin tahu apa itu oksigen? Dan apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan karbon dioksida? Oksigen berasal dari tumbuhan sebagai zat hasil sisa fotosintesis, sedangkan karbon dioksida berasal dari manusia sebagai zat hasil sisa dari metabolisme tubuh manusia tersebut. Manusia dan tumbuhan saling bekerja sama, di mana manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas, dan karbon dioksida juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Sedangkan karbon dioksida berasal dari manusia sebagai zat hasil sisa dari metabolisme tubuh manusia tersebut. Manusia dan tumbuhan saling bekerja sama, di mana manusia memiliki beberapa alat pernapasan di dalam tubuhnya beserta fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai alat pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Yang pertama yaitu hidung atau capannum navalis. Hidung merupakan bagian pernapasan terluar yang sangat jelas dilihat oleh manusia. Dan hidung juga merupakan saluran pernapasan pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam hidung terdapat dua bagian, yaitu pertama, rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung dan mengeluarkan partikel-partikel yang tidak dibutuhkan. Yang kedua ada yang disebut dengan konka. Konka merupakan bagian yang memiliki kapiler lebih banyak dengan tugas utama menghangatkan udara yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua ada yang disebut dengan paring. Paring merupakan perpanjangan dari hidung. Paring memiliki pangkal di laring. Paring memiliki fungsi sebagai saluran keluar masuknya udara. Fungsi yang kedua sebagai saluran masuknya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia. Fungsi yang ketiga sebagai penghasil suara, di mana adanya paring dapat menggetarkan pita suara sehingga pada saat manusia berbicara akan menghasilkan suara. Yang ketiga disebut juga dengan laring. Laring adalah saluran pernapasan menuju trakea. Laring dikelilingi oleh tulang rawan yang berbentuk jakun. Fungsi utama laring yaitu mencegah benda asing agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan atau trakea. Yang kedua yaitu sebagai respirasi atau pernapasan. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi untuk menelan makanan. Yang terakhir adalah fungsi untuk memproduksi suara. Yang keempat disebut juga dengan trakea. Trakea merupakan perpanjangan dari laring. Trakea tersusun oleh tulang rawan yang memanjang dari tulang leher hingga tulang dada, yang memiliki panjang kurang lebih dari 10 cm. Trakea diselaputi oleh selaput lendir dan sel-sel bersilia, yang berfungsi untuk menahan kotoran dari udara sehingga tidak menembus paru-paru. Yang kelima, ada bronkus. Bronkus adalah penghubung antara trakea dan paru-paru. Bronkus memiliki dua bagian, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam disebut juga pulmo atau paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi sebagai fungsi respirasi di dalam pernapasan. Tetapi selain respirasi, paru-paru juga berfungsi sebagai ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa metabolisme tubuh dan mengeluarkan uap air. Paru-paru terletak di dada kiri dan di dada kanan dan dilindungi oleh tulang rusuk. Dan yang terakhir atau yang ketujuh disebut juga dengan bronkiolus. Terkadang bronkiolus ini sangat jarang dibahas di dalam alat-alat pernapasan pada manusia, sehingga pembahasannya juga tercakup sangat kecil dan kurang detail. Sepanjang ini kita membahas tentang alat pernapasan seperti hidung, paring, laring, trakea, bronkus, dan pulmo atau paru-paru. Namun sama halnya dengan bronkiolus juga sangat berperan di dalam membantu proses pernapasan
pada manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai alat-alat pernapasan pada manusia. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Shalom untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.